لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan barakahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam kita menjalankan ibadah puasa sampai hingga hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadah kita insyaallah dan disempurnakan semua kekurangan-kekurangan kita. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai pada kemarin, hal yang membatalkan puasa adalah masuknya materi, barang ya ke dalam rongga tubuh kita melalui jalan yang terbuka. Ada pengecualian, yaitu adalah oksigen udara masuk melalui jalan terbuka seperti nafas dan mulut, tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah benda-benda yang lain yang masuk walaupun bukan berupa makanan dari jalan yang terbuka. Dan jalan yang terbuka menurut ulama fikih adalah mulut, hidung, telinga, jalan kemaluan, dubur, dan tambah bagi wanita adalah titik dalam payudaranya. Kalau masuk benda-benda melalui jalan-jalan tersebut, baik makanan ataupun yang lain, maka puasanya akan batal. Kemudian berbeda pendapat ulama yang berhubungan dengan suntik. Suntik apabila masuk obat, ya itu ada tiga pendapat, tiga kategori ya. Yang pertama, tiga pendapat bahwa ulama mengatakan bahwa semua jenis suntikan maka mutlak akan membatalkan puasa, karena suntikan dianggap akan masuk ke dalam rongga tubuh, dan rongga tubuh itu yang dimaksud adalah lambung, ya, lambung, usus kita, dan juga rongga otak. Itu yang disebut sebagai rongga yang kemasukan yang bikin batal itu. Maka suntikan itu akan mengalir ke darah kita dan kemudian akan diproses melalui lambung kita. Maka ulama mengatakan suntikan mutlak batal puasa. Kemudian ada yang berpendapat semuanya ada yang ngobrol, ya, tidak batal puasa secara mutlak. Karena bahwa masuk ke dalam lambung, ya, tetapi melalui jalan yang tidak terbuka, kan melalui pundak kita sini atau pantat, atau melalui tempat-tempat yang bukan terbuka, walaupun nantinya akan dialirkan oleh darah dan masuk ke lambung dan diproses, tapi dianggap tidak batal karena tidak terbuka. Masuknya dari
jalan yang tidak terbuka. Dan yang paling kuat pendapat adalah ada rincian, ada tafsir. Yang pertama adalah apabila itu merupakan infus yang masuk ke dalam aliran secara langsung, ya, seperti masuknya infus itu melalui pembuluh darah, kan, langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Masuk pembuluh darah dan tetesan-tetesan air infusan ataupun juga obat yang masuk langsung ke pembuluh darah, itulah akan membatalkan puasa. Tetapi apabila tidak masuk melalui pembuluh darah secara langsung, macam itu ada suntikan yang hanya menghilangkan rasa di bagian lokal. Jadi ada orang yang disuntik itu tidak mengalir itu obatnya, hanya bius lokal, ya, bius lokal berupa suntikan, umpamanya anestesi yang daerah tertentu yang supaya menghilangkan rasa, maka disuntik dan dia tidak mengalir kemana-mana, dia hanya di bagian lokal, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai masuk ke aliran darah, maka apalagi langsung masuk ke pembuluh darah, maka akan membatalkan puasa. Kemudian yang berhubungan dengan nukhamah atau dahak. Dahak apabila masuk, ya, dari hidung dihirup gitu, disedot gitu sampai ke bagian luar, atau dari bagian tenggorokan sini kemudian dikeluarkan sampai ke dohirnya mulut, kemudian ditelan, maka akan batal. Yang dimaksud dengan mulut yang bagian luar adalah makhrajnya ha. Kalau kha kan ke dalam, kha itu dalam sini. Kalau ha itu adalah di al-halq kita, di langit bagian atas ha, ya. Jadi sudah di luar itu makhrajnya ha. Kalau yang disebut sebagai bagian dalam, ulama mengatakan bukan yang haddul zahir makhrajul harf kha, wa haddul batin makhrajul huruf ha dalam, wa ikhtalafu fil makhrajul huruf ha. Kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa makhrajul huruf ha, seperti saya katakan tadi, itu batas zahirnya mulut, maka akan membatalkan puasa. Kalau kha jelas lebih luar lagi, ha. Kalau ha dalam. Kemudian hukum untuk menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa, karena memang susah untuk menjaga diri supaya kita tidak bisa menelan ludah. Tapi dengan syarat bahwa ludah kita memang murni ludah kita, tidak dicampur, tidak kecampuran apa-apa, ya. Kalau kecampuran seperti rasa pasta gigi atau rasa permen dan sebagainya,
ya berubah warnanya, berubah rasanya, itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau ludah murni tidak. Dan kemudian ludah tersebut dalam keadaan suci, bukan kecampur darah. Kalau umumnya darah kita gusi kita berdarah, kemudian atau kita tusuk gigi, tahu-tahu kena tusukan itu sehingga gusi kita keluar darah, maka bercampurlah antara ludah dengan darah, berarti kan ludahnya najis. Maka kalau kita telan, batal puasa kita. Kemudian syarat yang ketiga, masih dalam posisi ludah itu di lisan kita dan di mulut, ya, di lisan kita dan di mulut. Tapi kalau sudah di luar mulut dan di luar lisan, macam sudah di bibir kita sini, ya, kemudian kita jilat lagi, maka akan batal puasa kita. Kemudian membahas tentang masalah masuknya air ketika kita mandi. Ya, masuknya air di tengah-tengah kita mandi tanpa sengaja. Bagaimana? Idza kana ghusl ma'muran fihi mashru'an fardan ka ghusl janabah aw sunnah ka ghusl jum'ah fala tubtil shaum idza ittasala bis-shaum wa yubtul idza ittasala bil ingimas. Jadi apabila mandinya itu adalah mandi yang disyariatkan. Mandi yang disyariatkan adalah seperti mandi junub, mandi sunnah untuk Jumat. Orang mau Jumatan, kemudian dia mandi. Atau orang yang hubungan suami istri tidak sempat mandi di malam hari, kemudian dia waktu subuh, mau subuhan, sudah azan subuh, dia baru mandi. Nah, itu mandi yang disyariatkan karena itu fardu. Atau ketika dia mau pergi Jumatan jam 11, jam 10 dia mandi. Ini mandi yang disyariatkan. Kalau dia mandinya itu mandi siram kepalanya macam gini atau pakai shower gitu ya, kemudian tidak sengaja masuknya air ke telinga atau masuknya air ke hidung, terhirup umpamanya, tidak batal. Tetapi kalau mandinya itu dengan menyelam, mandinya menyelam, ya, mandi junub atau mandi sunnah Jumat, dia masuk kolam renang, atau dia menyelam di piktapnya penuh air, kemudian dia menyelam gitu ya. Dengan menyelam gitu masuk air ke telinga, batal puasanya karena dia menyelam. Idza kana ghusl ghairu ma'mur bihi ghairu masyru' ka ghusl tabarruz awil tandif fa yubtul shaum idza sabaqahu al-ma' wa illam yata'ammad sawa'an kana al-talab bis-shaum awil al-talab bil-inhimas. Tapi kalau mandinya itu bukan mandi masyru', yaitu mandi kebiasaan. Orang gerah habis kerja dapur atau habis kerja sawah atau kerja atau olahraga gitu ya, maka berkeringat dia, lengket tubuhnya, mandi. Atau mandi sore yang biasa kita aktivitas pagi, sore ba'dal asar kita mandi, itu kan mandinya bukan mandi yang disyariatkan. Ya, hanya mandi untuk bersih-bersih diri atau mandi untuk mendinginkan diri kita karena kita gerah. Maka kalau itu masuk air walaupun tidak sengaja, baik mandinya dengan menyelam atau mandinya dengan menyiram, maka batal puasanya. Ya, batal puasanya. Kenapa?
karena dia mandi tidak mandi yang disyariatkan, ya, maka hati-hati kalau kita mandi ya. Kalau mandi sore itu ya, jangan sampai nyiram kepala, cukup sini aja. Kalau wajah tidak dikerucut seperti ini kepala, nanti kalau kepala nanti takut kesiram telinga masuk atau ke hidung. Tapi kalau kita hanya mengusap ini, bersihkan dengan mengusap, kan insya Allah tidak akan masuk itu. Orang masuk itu biasanya karena ada shower masuk dari atas atau dia kucuk-kucuk di atas, maka akan bisa nyiprat masuk ke telinga. Itu akan batal. Kemudian apabila ada masalah masuknya air ketika kita berkumur atau ketika kita al-istinsyak, masukkan air ke hidung. Biasanya kita madmadah ketika kita wudhu. Wudhu kita kan sunnah kumur-kumur. Wudhu juga sunnahnya masukkan air ke hidung. Gimana itu hukumnya? Ada tafsil. Yang pertama, idza kana fil madmadah ma'muran biha mashru'a fil wudu' aw al ghusl fanandur. Apabila berkumur-kumurnya atau istinsyaknya juga memasukkan air ke hidung atau masukkan air ke mulut dan dikumur-kumurkan, ya. Kalau melakukan tersebut karena sebab wudu atau sebab mandi yang dimasrukkan, seperti itu, mandi junub atau mandi Jumat ataupun berwudu gitu kan. Apabila dia tidak mubalaghah, kemudian masuk air ke dalam mulutnya sampai ketelan tanpa sengaja, atau masuknya air ke hidung sampai masuk ke dalam, tapi dia tidak mubalaghah, tidak sengaja, maka tidak batal. Tetapi kalau dia mubalaghah itu terlalu di dalam berkumur, ya, karena mubalaghah di dalam istinsyak dan mubalaghah di dalam berkumur-kumur itu makruh kan, maka itu akan membatalkan puasa. Mubalaghah itu seperti orang yang berkumur-kumur begini gitu ya, gitu ya, dinaikkan gitu airnya sampai tenggorokannya begini ya, masuk ke dalam akhirnya batal. Ya, walaupun itu untuk wudhu atau untuk mandi. Demikian pula kalau orang masukkan air ke hidung, istinsyak, terlalu dalam dia masuknya, hanya masuk ke dalam betul, batal. Tapi kalau hanya sekedar kumurnya di depan saja gitu, di depan saja, kemudian masuk betul, tidak batal. Atau masukkan airnya ke hidung sedikit saja, hanya ambilkan sunnah saja, tidak disedot terlalu dalam, terlalu keras. Kalau sampai seperti itu batal. Tetapi kalau madmadahnya atau berkumurnya atau istinsyaknya masukkan air ke hidung bukan karena menjalankan hal-hal yang diperintahkan, ya, maka akan batal puasanya. Walaupun tidak mubalaghah. Contoh, pokoknya dia kumur aja, pengen kumur saja, padahal tidak karena wudu, tidak karena mandi wajib, tidak karena mandi sunnah. Tahu-tahu dia kumur gitu saja, siang-siang, wah, kok kita mulutnya kering gitu, lalu dikumur-kumur. Masuk betul, padahal kumur-kumurnya sedikit saja, tapi masuk, batal. Atau mau kepingin membuat basah hidungnya, padahal tidak ada apa-apa, batal puasanya. Nah itu hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah masuknya benda ke dalam tubuh kita melalui beberapa jalan dengan hal-hal seperti itu. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.
Kemudian yang kedelapan dari hal yang membatalkan wudhu adalah al-istimna. Al-istimna itu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dia mengeluarkan dengan dirinya sendiri, ya dengan tangannya, atau mengeluarkan sendiri dengan pasangannya, mengeluarkan dengan pasangannya, atau dengan berpikir, berkhayal, atau dengan memandang pandangan yang merangsang dirinya, dan dia tahu bahwa itu pasti baginya akan keluar, ya. Atau dengan berpelukan dengan istrinya, berciuman dengan istrinya, maka apabila dengan cara-cara yang seperti itu akan batal puasanya. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja dengan cara yang seperti itu batal puasanya. Jadi kadang-kadang mengeluarkan mani batal, kadang-kadang tidak batal. Akan batal apabila mengeluarkan mani karena sengaja, ya, dengan bagaimana saja caranya. Pokoknya keluar mani dengan berbagai macam cara secara sengaja. Nah, gitu. Dan demikian juga apabila mengeluarkan mani itu dengan langsung bersentuhan dengan pasangannya. Bersentuhan dengan pasangannya tanpa ada kain pembatas, Tidak batal keluar mani apabila, ya, dengan pasangannya, tetapi tidak dengan sentuhan. Tidak dengan sentuhan secara langsung, tidak apa-apa. Seperti orang melihat tubuhnya istrinya, tidak sentuh, dia tidak nyentuh, tapi dia melihat pandangannya, melihat tubuh istrinya yang kemudian mungkin dalam posisi terbuka, kemudian dia keluar mani tanpa menyentuh, atau dia berpikir tentang istrinya, ya, sampai keluar mani. Dan juga apabila keluar mani dengan istrinya tapi ada kain pembatas. Kalau keluar mani dengan mimpi juga tidak batal puasanya, karena memang tidak sengaja. Bagaimana hukum mencium istri atau mencium suami? Apabila dia mencium pasangannya dan kemudian menggerakkan syahwatnya, ya, mencium istri atau mencium pasangannya, tidak menggerakkan puasa, tidak menggerakkan syahwatnya. Ini akan haram apabila sampai menggerakkan syahwat. Dan ini terjadi untuk puasa wajib, ya. Tapi kalau puasa sunnah tidak haram. Ya, puasa sunnah orang ciuman dengan istrinya, walaupun tergerak syahwatnya tidak haram. Tetapi kalau dia mencium istrinya tidak menggerakkan syahwatnya, macam orang mau pergi, ya, pamitan dengan istrinya, maka
dia mencium pipi suami istrinya, menyium kening-keningnya gitu ya, maka itu ulama mengatakan khilaful aula ataupun hampir makruh gitu, makruh, dan tidak batal puasanya apabila sampai dia tidak tergerak syahwatnya gitu. Apa yang dimaksud tergerak syahwatnya? Ya, kalau laki-laki sudah ma'ruf kalau tergerak syahwatnya, panjenengan tahu semua. Intisarul zakar, yakni bangun kemaluannya, itu berarti tergerak syahwatnya. Kalau sebaliknya ya tidak. Kalau perempuan tergerak syahwatnya, ya dia ingin terjadi sebuah keinginan untuk berhubungan, sehingga kadang-kadang membuat basah vaginanya, itu namanya tergerak syahwatnya. Kalau sampai seperti itu dalam ciuman, maka itu haram hukumnya, dan kalau sampai keluar ya batal. Tapi kalau tidak sampai tergerak syahwatnya, khilaf aula. Kemudian yang membatalkan puasa yang lainnya, yang ke-8 adalah al-istiqa'ah. Al-istiqa'ah itu sengaja untuk muntah, ya, ingin secara sengaja mengeluarkan muntah dari perutnya, maka akan membatalkan puasa walaupun sedikit, ya, sedikit. Dia tahu bahwa apabila jarinya itu masukkan ke mulut, maka dia akan muntah. Ya, dia tahu bahwa apabila dia mencium sesuatu yang pusing kemudian dia muntah, dia tahu tuh, dia sengaja nyium-nyium, akhirnya muntah, mancing-mancing dirinya untuk muntah. Nah, itu kan batal walaupun sedikit. Apa yang disebut dengan muntah? Yaitu makanan atau minuman yang kembali, ya, makanan dan minum kembali ke mulut setelah melewati tenggorokan. Kita sudah telan makanan atau kita sudah minum, sudah melewati sini, sudah masuk sini. Kemudian kembali, baik minuman atau makanan kembali, itulah yang disebut sebagai muntah. Walaupun kadang-kadang belum berubah itu, makanannya belum berubah atau airnya belum berubah. Kalau sudah masuk ke dalam kan berubah rasanya atau berubah baunya. Tetapi kalau masih dari awal sampai di sini, kadang masih belum berubah itu, tapi sudah sampai di dada sini, keluar lagi. Itu biasanya terjadi kalau orang itu berbuka puasa terlalu banyak minum air. Panas-panas kayak di Surabaya itu mungkin minum cola, pertama dulu cola, ya, cola 2 mangkok, habis cola 2 mangkok, es degan gelas gede, ya, es degan gelas gede, habis itu air putih dingin, ya, dia sudah sampai di sini tuh airnya, ya, sampai di sini tuh airnya. Kalau dia tahu bahwa ini kalau dia rukuk keluar, dia tahu kalau rukuk dia keluar, dia rukuk sengaja keluar betul, batal dia. Maka hati-hati loh. Jadi kalau antum buka puasa terlalu banyak, jangan sujud dan jangan rukuk dulu.
Makanya kalau dianjurkan kita takjil dulu. Takjil itu buka puasa, cukup dengan kurma dan minum air. 3 kurma, 5 kurma, minum air hangat gitu ya. Karena kurma itu atau rutab, apalagi kurma basah lebih hebat lagi karena kurma basah itu akan lebih cepat terurai dalam tubuh. Atau kurma yang biasa juga tidak apa-apa kalau tidak ada rutab. Kemudian kita minum air, maka dalam waktu 10 menit, 15 menit itu sudah tercover energi kita yang terkuras ketika kita lapar gitu ya. Habis itu kita sholat maghrib. Sholat maghrib dilanjutkan dengan sholat ba'diyah maghrib, dilanjutkan dengan sholat tasbih gitu ya. Dilanjutkan dengan sholat awabin gitu ya. Baru setelah itu kita makan besar. Makan besar pun kalau bisa ya jangan banyak-banyak. Kalau perlu makan makanan kecil aja dulu juga. Sampai nanti kita tarawih. Ya, makan makanan kecil, minum air yang hangat, adzan isya, salat tarawih, salat isya, salat isya, salat tarawih, baru setelah itu kita makan nasi. Nah itu lebih ringan makannya. Tapi kalau kita sudah pol-polkan sebelum maghrib itu bahaya. Setelah maghrib kita makan macam-macam, minum macam-macam, tadi itu akan bisa muka. Wal hukmu idza kharaja minal ghaib. Bagaimana hukum apabila kita muta? Ya, pertama hukumnya adalah mulut kita jadi najis. Mulut kita jadi najis karena keluar makanan atau minuman yang sudah di dalam, kemudian keluar, itu sudah najis. Maka wajib kita untuk mencuci mulut dengan kita berkumur-kumur, dan berkumur-kumurnya dengan mubalaghah, kan sudah ya mubalaghah. Jadi kita betul-betul kita kumur kanan kirinya dibersihkan, yang begini dibersihkan, kemudian diucapkan lagi, dia akan dikeluarkan gitu. Kemudian kumur-kumur 2 kali sampai mulut kita rasanya sudah bersih dari bau dan rasa daripada muntah tadi. Jadi sampai terbersihkan, tercuci semua bagian lahiriah yang ada di dalam mulut kita. Jadi keluarnya huruf H tadi itu, keluarnya huruf H dan huruf H. Bagaimana kalau kita seandainya keluar mutah tidak sengaja di siang hari? Berarti mulut kita najis. Gimana kita kumur-kumur? Dengan mubalaghah harus ya, dengan betul-betul kumur-kumur supaya bagian mulutnya semuanya yang lahir itu, yang luar itu bisa kebersih semua. Kalau masuk gimana airnya? Tidak batal. Kenapa? Karena menghilangkan najis di mulut itu adalah makmur, masyru', memang anjuran di agama. Ya. Jadi tidak apa-apa. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Sudah kita terangkan ada 8 perkara yang membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Ya, itu semuanya apabila kita lakukan dengan itu akan menjadikan puasa kita harus diqadha. Ya. Nah, puasa kita harus diqadha. Saya akan baca sedikit hal-hal yang membatalkan puasa.
yaitu yang pertama adalah murtad, yang kedua adalah haid dan nifas dan juga melahirkan, ya, seorang ibu yang melahirkan. Kemudian yang ketiga gila, walaupun sebentar. Yang keempat adalah pingsan atau juga mabuk apabila pingsan dan mabuknya itu seluruh seharian penuh. Kemudian yang kelima adalah hubungan suami istri bersetubuh. Ini akan kena kafaratul udma, ya, hal yang besar, berdosa dan wajib untuk imsak di sisa dari waktunya, harus tetap dia seperti orang puasa mendapatkan takzir, hukuman yang ada efek jerah dari hakim, ya. Kemudian wajib untuk mengqadha dan wajib untuk mendapatkan kafarah uzma, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak ada, ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, ya memberi makan 60 orang miskin, satunya 1 mud. Kemudian yang keenam, masuknya materi melalui jalan yang terbuka, ya, kecuali kalau oksigen yang saya katakan tadi. Dan jalan yang terbuka itu adalah mulut, hidung, telinga, dubur, kubur, dan kuntingnya wanita. Kalau mata menurut ulama tidak termasuk jalan yang terbuka, walaupun Al-Imam Al-Ghazali mengatakan itu adalah jalan yang terbuka. Itu adalah yang ke-6. Yang ke-7 yang membatalkan puasa yaitu apabila mengeluarkan mani dengan sengaja dengan uraian yang seperti tadi. Kemudian yang ke-8 adalah sengaja untuk mutah, menyengaja diri untuk mutah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Bertanya, Beb. Ya. Ya, dulu itu saya pernah mengingatkan ada orang rokokan waktu puasa. Terus kemudian saya ingatkan loh, poso kok rokokan. Terus dia bilang begini, loh sampai niku nek mambu asap rokok, mambu asap sate gak popo, ini kan rokok ya podo-podo asap yang masuk, gitu katanya Habib. Nah, mungkin penjelasan Habib seperti apa, itu yang pertama Habib. Terus yang kedua, batasan sesuatu masuk ke lubang yang dapat membatalkan puasa itu sampai sedalam apa. Contoh seperti tadi Habib menjelaskan bahwa menghirup air waktu wudu cuma di depan saja, terus kemudian berkumur cuma di depan saja, itu batasannya sampai apa? Kan kadang telinga kita gatel, terus kita membersihkan hidung, itu batasannya seperti apa? Jazakumullah. Beda hukum antara ada dukon, ya, dukon itu asap, ya. Ada asap, orang masak, bau masakan, orang bakar sate, kemudian kita lewat, kemudian kita hidup situ, beda dengan rokok. Kalau orang ngerokok itu kan itu dia memasukkan betul, jadi terbakar tembakau dan zat rokok itu betul-betul nikotinnya dan hal-hal apa lagi, ya, itu
terhirup, terhisap betul ke dalamnya itu. Kalau rokok itu hanya sekedar asap, seperti orang itu dekat dengan orang rokok, kemudian dia terhirup seperti itu kan berbeda dengan orang yang masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia hirup betul-betul. Dia terjadi itu sampai terbakar kan itu nikotinnya, kemudian tembakonya masuk ke dalam, kemudian ditelan sama dia, ditelan gitu. Jadi kalau orang merokok itu hanya di mulut saja, tidak ditelan, tidak batal. Seperti gini, di depan saja, gitu saja, tidak ditelan, tidak batal. Tapi nanti dia harus juga membersihkan mulutnya. Tapi kalau dia rokok itu kan ditelan ke dalam, kemudian dikeluarkan lagi, tapi sudah ditangkap oleh darah itu. Kalau orang merokok tidak menelan, itu tidak mungkin orang merokok itu sampai kecanduan. Kenapa candu? Karena nikotinnya bercampur dengan darah, dan itulah yang membuat sebuah sensasi baru ketika nikotin bercampur dengan darah, sehingga orang itu kalau sudah biasa merokok, ketika hari yang dimana darahnya tidak tercampur nikotin, itu dia sudah, katanya ada orang merokok tidak bisa berpikir jernih katanya. Tidak bisa berpikir jernih, linglung pikirannya, lolo kayak ada satu yang kurang dalam hidupnya. Tapi begitu darahnya kecampur nikotin, dia seperti ada semangat baru, ada gairah gitu, sudah cemerlang lagi pikirannya. Jadi memang ada hal yang masuk dalam tubuh orang tersebut, itu membuat rasa. Kalau dikiaskan dengan asap tadi bisa, asap sate bisa. Kemudian yang dimaksud dengan bagian luar, kalau kita kumul sampai di sini, ya yang tadi itu saya katakan dari sampai ke hak dan khok, dan itu kalau masroh sampai di luar di hak, berarti sampai di hak, maka tidak batal. Tapi kalau sampai ke dalam sini ya akan membatalkan kalau seandainya termasuk gitu. Hidung batasnya luar adalah yang kelihatan. Kalau sampai di tempat yang kelihatan di sini saja tidak batal. Tapi kalau sampai ke dalam yang tidak kelihatan, itu juga telinga. Kalau sampai di luar sini yang hanya kelihatan tidak apa-apa. Tapi kalau sampai ke dalam yang tidak kelihatan, itulah yang membatalkan. Jadi yang jadi pedoman adalah terlihat dan tidak terlihat. Kalau biasa hidung di sini kan kelihatan, tapi kalau sudah sampai ke dalam sini tidak kelihatan. Ininya sama saja seperti itu. Monggo. Kalau celana kita terkena mati sudah kering, apakah najis? Najis. Madhi itu adalah cairan yang keluar ya, dari kemaluan laki-laki ya, apabila terangsang syahwatnya. Keluarnya tidak dengan syahwat, lain dengan mani. Kalau mani itu keluarnya itu dengan pelampiasan syahwat, dan keluarnya mani dengan terpancar saja buka.
dan mani itu apabila keluar menyebabkan orang akan lemas badannya. Tapi kalau mazi tidak. Tahu-tahu keluar itu ketika orang itu terpancing syahwatnya. Nah, mani tidak najis, tapi kalau mazi itu najis. Dan mazi itu adalah cairan yang bening, putih bening, ya, yang keluar ketika orang terpancing syahwatnya. Apabila sudah kering, masih nempel di celana kita, ya itu harus dicuci sebelum dia salah. Hanya kalau kita sebutkan umpamanya ada di tempat tidur kita ada mazi yang sudah kering, kemudian kita sentuh dengan tangan yang kering juga, tidak najis tangan kita, karena kering dengan kering menjadikan tidak nempel. Tapi kalau salah satunya basah, tangannya basah menyentuh tempat tidur yang ada mazinya, ya berarti najis tangannya. Atau soalnya mazinya masih basah, disentuh dengan tangan yang kering, ya najis tangannya. Tapi kalau masih kering, kita sentuh sama tangan kita kering sama kering tidak membuat berat. Tapi kalau itu di celana, jadi kan ke bawah bendanya di celana kita atau di sarung kita. Nah, buat salah tidak boleh dulu. Kalau basah karena kehujanan bagaimana? Halo? Halo, Bu? Kalau basahnya mazi loh, ya basahnya kepala hujan atau gimana? Basah yang dimaksudkan hubungan dengan apa? Basahnya kepala karena kehujanan Gimana? Basah apanya? Kalau mau yang badan kita sebut, kalau gimana? Kepalanya ke kehujanan itu batal atau tidak? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak batal. Orang kehujanan, kepalanya basah, tidak batal. Seberapa batas dohir dan batin lubang telinga? Nah, tadi yang kelihatan, kalau masih kelihatan, berarti tidak basah dan lahir. Tapi kalau sampai ke dalam yang tidak kelihatan mata kita, ya berarti itu batin. Lanjut ini. Pada puasa yang lalu kita belum tahu kalau korek kuping dan hal lainnya itu membatalkan puasa. Kemudian hari ini kita ketahui kalau itu membatalkan puasa. Apakah puasanya perlu diganti? Ya, lebih bagus. Ya, uang jam dulu antum berapa hari itu kira-kira? Apa tiap hari korek kuping? Soalnya tidak kira-kira itu per hari. Berapa hari kira-kira korek kuping dengan cotton bud itu? Ya, kalau orang korek kuping cotton bud kan sampai ke dalam jelas, karena kotorannya akan kelihatan sampai ada kotoran telinga itu, lalu jadi sampai ke dalam jelas. Maka itu akan batal, maka diganti. Bagaimana hukumnya sedang sholat ada dahak di dalam mata? Dikeluarkan dengan sapu tangan, ya, keluarkan dengan sapu tangan atau dengan tisu dari sebelah kiri itu, kemudian kita letakkan gitu. Harus dikeluarkan gitu. Karena kalau tidak keluarkan, saya katakan tadi, kalau sampai keluar tertelan dia akan batal. Jadi kalau bisa memang orang itu biasa dia keluar dahak ketika salat, harus di bajunya sini ini sakunya harus
dia nyimpan tisu lah, tisu. Apalagi kalau orang pilek kalau dia, maka dia simpan tisu lah. Begitu dia keluar, nanti dia akan begitu keluar dahaknya, dia harus keluarkan dan ditaruh. Jangan sampai ganggu ketika sholat. Apa hukumnya berjualan makanan dan minuman di siang Ramadan? Ya sebenarnya secara hukum sih tidak haram ya. Cuman kita sebagai seorang Muslim itu akan tidak menghormati dan tidak menghargai. Kecuali kalau kita jual makanannya itu menjelang buka puasa. Ya kita buka jam 4, setengah 5 untuk melayani orang-orang yang mau berbuka puasa, seperti orang jual makanan-makanan untuk takjil gitu ya, kolak dan lain-lainnya. Itu tidak masalah. Tapi kalau jam begini dia buka warung foto ya, jam 7 pagi, jam 8 pagi, masa mau melayani orang buka jam begini. Padahal di daerah kita mayoritas muslimin, ya di daerah kita mayoritas muslimin, kan tidak pantas gitu. Seolah kita memberikan pelayanan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka jangan sampai kalau orang punya melayani Islam ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Malu kita dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Bagaimana hukumnya mandi sebelum berangkat ke kantor saat jam 8 pagi? Karena dari bahasan tadi yang belum mandi ada mandi junub dan mandi Jumat. Ya itu kan mandi terbrik yang saya katakan tadi itu. Mandi untuk membersih diri, mandi untuk menghilangkan gerak. Itu kan sama, jangan mandi sore atau mandi pagi, mau kantor atau mau sekolah. Itu namanya adalah mandi yang bukan masyru', bukan yang diperintahkan gitu. Sehingga kalau mandi yang seperti itu sampai berujuk kepala kita, kemudian masuk air ke telinga atau ke hidung, batal. Maka kalau kita mandi seperti itu cukup sampai leher saja. Mandi cukup sampai leher, badan kita sini ini, jangan sampai ke bagian sini kalau mandi pagi dan mandi sore itu. Dan wajah ini khusus untuk dibuat tidak dikerucut dari atas, tapi cukup kita cuci muka saja gitu. Supaya menjaga diri jangan sampai masuknya air ke telinga kita yang biasanya. Ya mungkin sambung deh. Assalamualaikum, Habib Ana. Mau tanya. Ini terkait pertanyaan yang jualan makanan di siang hari. Ini mau tanya hukumnya bagaimana kalau jualannya itu online, Bu. Jadi jualannya melalui GrabFood, GoFood, itu bukanya siang hari. Tapi kan kita cuma online gitu loh, nggak jualan di pinggir jalan atau gitu. Soalnya kan pembeli juga kita kan nggak tahu orang itu mungkin puasa atau non muslim atau gimana, itu hukumnya gimana, Bu? Syukran saja. Saya katakan bahwa secara hukum memang tidak haram. Ya. Secara hukum memang tidak diharamkan sendiri. Dan cuman kita yang menjadi problem itu apabila yang kita layani itu umumnya orang-orang Islam gitu. Maka lebih bagus kalau antum mau hati-hati, antum jualan makanan secara online, mulailah ba'dal asar gitu. Mulai ba'dal asar baru buka gitu, sampai malam tidak apa-apa. Untuk menghormati ini bulan puasa ini, sehingga kita anggap bahwa orang yang beli makanan setelah ba'dal asar itu adalah untuk persiapan buka puasa. Tapi kalau orang
berjualan sejak siang hari yang begini, walaupun dia online, dan kita akan khawatirkan bahwa ada orang-orang Islam yang dia rasa hati kita dengan Allah dan Rasulnya ini yang kalau secara hukum memang tidak haram sih, tidak ada ketegasan bahwa itu adalah haram, tapi ajab kita dengan Allah dan Rasulnya jika kita siang hari jualan, maka saya sarankan kalau kamu mau jualan lebih baik bukanya pada asar. Cukup Pak? Ada tambahan lagi? Ya. Kalau air masuk ke pori-pori saat mandi itu bagaimana? Tidak apa-apa. Air masuk ke pori-pori tidak apa-apa. Atau bahkan yang pasti masuk ke pori-pori adalah obat gosok, obat hangat, Temason, ataupun Santerpin, itu kan kita buat gosok, itu kan mesti masuk ke pori-pori, diserap oleh pori-pori kita, maka itu tidak batal dan tidak pula makruh. Apa-apa. Kalau hubungan suami istri waktu malam bulan Ramadan bagaimana? Halal. Hubungan suami istri malam bulan Ramadan itu halal. Apa-apa. Asalkan nanti sebelum subuh sudah mandi, ya lebih bagus seperti itu. Karena kalau mandinya setelah subuh makruh. Nah, gitu. Sampun. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata da'ima fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wa dawam al-'afiyata wa kamal al-'afiyata wa shukra al-'afiyata. Allahumma nas'aluka al-'afiyata wa al-'afiyata wa al-'afiyata wa shukra al-'afiyata. اللهم صل على العافية والعافية والعافية والشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار العزيز والغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.